我叫李子楠，你们可以叫我李老师。从现在开始，我就是你们的中文老师。Halo semuanya, perkenalkan nama saya Li Zinan. Kalian bisa panggil saya Laus Li atau Li Laus aja ya. Jadi mulai hari ini saya akan mengajari kalian bahasa Mandarin. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa bahasa Mandarin itu sangat penting di masa sekarang. Karena sekarang sudah banyak sekali bos-bos dari Cina yang datang ke Indonesia untuk berbisnis. Maka dari itu, kenapa skill Mandarin sangat dibutuhkan? Karena bos-bos di Cina sana itu kan sangat membutuhkan tenaga kerja juga. Nah, salah satu yang kita bisa manfaatkan dari itu ya kita mempunyai skill Mandarin. Dan ini setahu saya ya, kalau kita mempunyai skill Mandarin, gaji akan kita dapatkan juga pasti semakin tinggi. Bisa sampai 2 digit minimal, oke? Jadi pada pertemuan pertama kita ini, kita akan lebih santai aja ya, karena ini masih pertemuan pertama dan kita lebih relax. Jadi saya juga gak terlalu strict ya, jadi gak apa-apa kan. Tapi kalian harus tetap mencatat ya, untuk mungkin hari kita akan belajar kosakata. Kosakata apa? Kosakata di bank. Nah, pertama kenapa kita belajar di bank? Karena buat kalian-kalian nanti kalau misalkan setelah tamat dari sini, atau ini kan kelas malam ya, atau kalian mungkin kerja, kalau bisa kalian kerja di bank, terus kalian bisa bahasa Mandarin, itu merupakan salah satu nilai plus buat kalian. Karena banyak customer Cina kalau datang, kalian bisa langsung meladenin gitu. Salah satu contohnya ya kalian bisa lihat kayak Bank of China gitu-gitu, ICBC itu salah satu bank yang membutuhkan skill bahasa Mandarin. Oke. Jadi pertama, Inhang Jishu Zisi. Ini pengetahuan dasar tentang bank ya. Jadi 了解银行的定义、主要功能及不同类型是掌握金融知识的基础。通过本课程，我们将学习银行的基本概念，为未来金融管理打下坚定基础。Jadi kenapa kita belajar bank? Ini merupakan dasar ya, karena nanti kedepannya seperti yang saya jelaskan tadi, itu merupakan fondasi kita untuk kedepannya bisa lebih kerja di tempat-tempat yang membutuhkan skill kita. Pertama kita akan belajar tentang bank ya. Jadi sebelum itu, kira-kira kalau di bank itu kosakata apa aja sih yang bakal kita gunain? Kalian tahu gak? Selamat datang, benar. Selamat datang bahasa Mandarinnya kamu tahu? Selamat datang, Fanyin. Fanyin. Oke. Jadi kita langsung aja ya ke kosakatanya aja ya. Oke. Ini ada beberapa kosakata yang bakal kita gunain di bank. Jadi untuk dasarnya kita bakal belajar ini dulu. Jadi nanti untuk percakapan ke depannya kita bakal belajar di next pertemuannya. Oke. Jadi ini saya bakal bicara sekali, kalian ulangin ya. Pertama, Inhang. Inhang. Nah, Inhang itu bank. Kemudian Jinrong. Jinrong. Keuangan, oke. Ketiga, Fu'u. Fu'u. Layanan. Keempat, Hikong. 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 Ya, Hikong. Oke. Kemudian Jiko. Jiko. Itu adalah institusi. Oke. Nextnya selanjutnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Cuman kita saya bakal bacain semua, cuman kalian nggak apa-apa. Saya cuma menjelaskan untuk arti-artinya aja yang bakal kita gunain. Jadi, Bao itu termasuk Cushu tabungan, Tingchun simpanan, Ho Daikuan pinjaman, Keren itu pribadi, Jituan itu perusahaan, kemudian Baozang itu menjamin, Fahui itu memainkan. Jadi ini sebenarnya masih banyak ya, cuman kita bakal bicara intinya aja ya. Untuk pada saat kita di bank itu biasanya beberapa hal yang akan kita ngomong itu bakal ya dari ini. Kan kita di bank biasa ngapain? Pertama ngapain? Biasa kalian ke bank tuh ngapain? Cari uang. Transaksi, tarik uang, bener.
Terus kalian bakal ngapain? Pasti nyimpan duit dong. Ya, simpanan itu dalam bahasa Mandarin itu chun kuan. Coba kalian ngomong chun kuan. 存款 Oke, jadi untuk di bahasa Mandarin ini ya, yang paling penting itu pinyin-nya itu kayak nada kita bicara. Jadi dasarnya ya, itu dalam bahasa Mandarin itu sebenarnya ada 5 nada. Cuman orang biasanya cuma tahu 4 nada. Jadi yang pertama itu yang kayak gini, yang garis doang. Kalian tahu yang garis, hanya garis itu nada pertama. Terus yang nada kedua itu yang naik. Nada ketiga yang kayak V. Kayak V. Nada keempat yang turun. Kemudian ada nada kelima itu Qingsheng. Biasanya digunakan kalau ada 2 kosakata yang nadanya keempat dua-duanya. Jadi kayak misalkan papa. Papa itu sebenarnya kan nada 4 sama nada 4. Tapi kita bacanya papa. Jadi keduanya itu jadi kayak ringan gitu loh. Itu biasanya tulisannya BA yang sering ke bawah, terus keduanya BA-nya itu gak ada apa-apa. Jadi kita bacanya papa. Coba. Kalau misalnya dia nadanya 1, 2, 3, 4, berarti sama kayak misalnya apa? Ya. Jadi kalau untuk nada itu kan ada 1, 2, 3, 4. Kayak misalkan ma. Jadi ma. Itu benar-benar kayak setara gitu. Ma kan kita kayak sangat lurus. Ma naik ma. Jadi kayak ma itu kan kayak ke bawah ya. Dan di bahasa Mandarin ma itu artinya marah. Oke. Kita next ya. Kemudian ada fangbian itu memudahkan, kehu nasabah, jiaoyi transaksi. Kemudian ada yanghang itu bank sentral. Oke. Kalau di Indonesia mungkin seperti Bank Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Kemudian ada sitong itu sistem, tiaojie mengatur, weihu menjaga, seju membantu. Nah, jadi ini merupakan beberapa kosakata yang bakal kita gunain nanti di perbankan. Mau kita jadi nasabah ataupun kita jadi tellernya atau apa teller atau apa yang ngurus tentang bagian keuangannya itu. Oke. Jadi ini mungkin beberapa kosakata yang bakal ada di banknya. Cuman tidak menutup kemungkinan ada kosakata lainnya seperti ya kayak umumnya itu yang tadi nin hao, huang yin. Jadi ini ada sedikit tips ya, kalau misalkan kalian mungkin masih kerja ya atau gimana, kalau dalam menggunakan bahasa Mandarin lebih baik kita ngomongnya nin hao karena itu lebih sopan. Sebenarnya ni hao juga boleh, cuman untuk orang yang lebih kita hormati gitu, kita sebaiknya kita ngomongnya nin hao. Tapi kalau kita sama teman gitu kan, kalian boleh panggil ni hao, halo gitu. Jadi lebih informal. Kalau nin hao tuh untuk kosakata yang lebih formal. Berarti tulisannya beda atau sama? Beda. Ya, jadi kalau nin hao tuh kalian tahu tulisan ni nggak? Tahu loh, Sir. Boleh pinjam sebentar? Iya. Nah, betul. Kalau nin itu nih. Ini tulisan ni. Nih, Jessica pintar ya. Belajar di Chongming Learning Center. Nanti saya dapat kasih poin 2 ya. Oh iya, bisa dapat promo kelas nggak? Boleh dong. Boleh ya? Nanti boleh saya promosiin lagi ke. Nanti aku bilangnya sama Zenan Laoshi ya, maksudnya. Ya, bilang aja Li Zenan Laoshi. Oke. Li Pei Pei pasti tahu. Jadinya kalian kalau misalkan mau belajar Mandarin bisa ke Chongming Learning Center. Oke. Oke, ini kan tulisan ni-nya. Ini kalau tulisan ni ini tuh kayak gini. Ini tulisan min. Bawahnya tiga. Bedanya ada apa? Di bawahnya ada tulisan sin. Sin itu hati ya. Jadi kayak mungkin kalau ini kan ini cuma plesetan dari saya ya. Jadi kayak ini kan ada hati. Jadi kita ngomong dengan hati gitu. Oh, Ya, oke. tulisan ini min. Ya tambah n-nya. Berarti cuma tambah satu kata aja udah tidak. Betul, Iya. udah beda arti banget. Karena kalau misalkan untuk bahasa Mandarin benar-benar bahkan ada kosakata yang sama tapi artinya berbeda.
Tergantung konteks ya kalimatnya. kamu belajar di Chong Learning Center udah diajarin sampai mana? Oh, karena kebetulan saya kan maunya yang ambilnya bisnis kan. Jadi saya ambilnya khusus, misalnya perusahaan aku kan bergerak di bidang keuangan kebetulan. Jadi aku requestnya mau belajar khusus di bidang keuangan. Oh, berarti masih relate dengan yang ini. Iya, Pantesan kamu tahu banyak ya tentang ininya. Kamu tahu apa lagi selain dari itu? Maksudnya kamu belajar udah sampai mana di Chong Learning Center? Kalau boleh tahu Tentunya ya. dari awal sebelum masuk ke bidang yang mau saya pelajari dia tetap awal ajari dari awal. Dari dasar berarti dari kan? pokok, Iya, pokok, benar. nada, gitu. Benar. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang belum ngerti Mandarin sama sekali, itu dari awal biasanya kita bakal ngajarin pokok-pokok. Itu benar-benar dasar banget dari bahasa Mandarin. Dengan itu kita bakal bisa belajar belajar baca. Kayak nada kita juga tak bakal salah kalau kita udah menguasai pokok-pokok. Terus nanti ada pinyin segala macam seperti yang saya tadi sebutkan. Berarti sama kayak alfabet dalam bahasa Indonesia ya? Alfabet dalam bahasa Indonesia bisa dibilang seperti itu, cuman kalau di bahasa Mandarin itu ada nada-nadanya gitu. Oh, dan Kalau alfabet kan A, B, C, D, E, F, G. Kalau itu mungkin dari awal tuh yang bisa ada po, po, mo, fo, te, he, ne, le, pe, ke, he, ci, ci itu. Bahkan kita harus menggunakan lidah kita untuk ngomongnya, zi, ci, shi, gitu-gitu. Jadi kalian bisa explore lebih ya tentang Mandarin ini karena sangat interesting, sangat menarik, 很有兴趣。学习中文是很有意思的，对吧？所以你们还有什么问题吗？ Kalian masih ada pertanyaan apa lagi terkait pembelajaran kita hari ini? Karena untuk pertemuan pertama menurut saya ini sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut nih. Kita masih ada waktu sekitaran 5 menitan. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Jessica mungkin, soalnya dia paling aktif ya saya lihat ya. Misalnya nih Laushe, pas kita ketemu customer dari China, tapi kita nggak ngerti nih dia ngomong apa, kita mau suruh dia ulang itu Mandarinnya gimana ya? 不好意思，你可以重复一下吗？ Oh, hauise. Ya, tapi kita harus ngomong 不好意思 ya, karena itu kayak maaf gitu, maaf boleh ulang nggak? Gitu artinya. 您可以重复一下吗？刚刚听不见，tadi nggak dengar atau gitu. Alex ada pertanyaan? Belum ada. Ella? Ella sangat ini ya, pendiam ya. Clara? Clara tidak ada juga. Kelvin gimana? Cukup. Wah, dia rajin kali loh, lu pertanyaan. Wah, banyak ya. Iya. Coba saya lihat dulu di tulisan apa. Berarti kamu sebenarnya udah bisa Mandarin juga ya? Soalnya dari tulisan kamu itu sangat rapi. Ya begitulah. Udah bisa Mandarin ya? Kamu belajar di mana? Hah? Kamu belajar di mana sebelumnya? Sama Benar juga. iya. Cuma memang kurang, jadi mungkin maksudnya kurang tahu saya. Oh, mungkin nama los yang lain kali ya? Atau mungkin diajarin dia ya. Soalnya saya ada ngajar Zoom juga. Oh, ya Kamu mungkin nggak ya. aktifin kamera kali ya? Enggak, memang saya kurang aktif. Oh, tapi saya pantesan. diam-diam catat kok. Oke, bagus. baik. Nah, 我们的课程就到这儿. Jadi pembelajaran hari ini kita sampai sini aja. Jadi untuk di next pertemuan nanti saya untuk PPT ini nanti saya akan kirim ke kalian ya. Jadi kalian bisa mempelajari kosakatanya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang percakapan-percakapan yang mungkin akan kita gunakan di bank dan di umum. Karena saya nggak mau kalian cuma kita di bank gitu kan. Karena kan nggak semua orang kerja di bank. Tapi kita akan mempelajari tentang hal-hal umum yang mungkin kalau misalkan orang yang awam itu sangat berguna kalian belajar Mandarin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. 谢谢老师，老师再见。再见。